Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah satu edisi khusus ya, karena dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi ini, kita harus mengikuti arahan dari pemerintah dan juga para ulama untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Salah satunya pertemuan kita yang pada setiap pekannya ya, di akhir pekan kita selalu mengadakan pertemuan rutin hingga pada saat ini kita terpaksa harus kita lakukan pertemuan kita secara online. Teman-teman yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal ini saya ingin menyampaikan tentang zikir dalam wabah. Materi ini disusun oleh Mas Angga Bimantara SPD. Nah, dalam bab zikir nih, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya dengan zikir-zikir yang mungkin di lingkungan teman-teman itu laksanakan seperti pada sholat itu, zikir yang pada umumnya. Nah, dalam hal ini zikir itu memiliki sebuah tujuan dalam bab zikir. Yang pertama yakni memahami makna berzikir, kemudian yang kedua memahami dalil perintah tentang berzikir, kemudian yang ketiga adalah memahami macam-macam zikir. Karena zikir diambil dari bahasa Arab ya, dari kata dzakara atau dzakaru, dzikra, yang artinya itu mengingat atau memperhatikan, mengenang atau mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti dan ingatan ya, atau zikrullah ya, memiliki arti mengingat dari bahasa Arab. Dan selanjutnya yakni dalil atau perintah zikir. Dalam Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini perintah tentang zikir di pagi hari atau di petang sore. Dan ini bisa teman-teman lakukan. Salah satunya bisa download apps di App Store ya. Di App Store atau di Play Store ya kalau yang pakai Android. Di App Store pakai Apple, cari aja di situ tentang zikir pagi dan petang maksurat itu. Kalau beli bukunya kecil sekitar 2000-an kalau belum naik harganya, tapi saya pakainya yang di Play Store di Android. Macam-macam zikir. Ini zikir jali. Zikir jali ini adalah sejenis zikir ya, untuk mengingat pada Allah. Misalnya kita melafazkan tahlil ya.
la ilaha illallah, terus tasbih, subhanallah, al-azim, terus takbir, Allahu akbar. Juga membaca Al-Quran dan doa-doa lain untuk mengingat Allah. Ya, ini salah satu contoh ya, zikir jalil. Zikir tahlil, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, dan mengingat dan doa-doa ya untuk mengingat Allah. Kemudian zikir kafi. Nah, zikir kafi ini adalah mengingat Allah dengan bertafakur ya. Kita berpikir mengenai apa yang telah Allah ciptakan. Salah satunya kita itu bisa mempelajari jantung ya. Jantung kita yang senantiasa berdetak tanpa istirahat sama sekali ya, nggak pernah istirahat dari kita. Pokoknya jantung itu berdetak sejak janin ya. Ketika gumpalan darah terus kemudian bentuk janin ada jantungnya. Bentuk manusia ada jantungnya, itu mulai berdetak dan terus berdetak sampai akhir. Jadi jantung itu berdetak dari itu ya. Jadi sejak dalam kandungan lamanya sampai itu salah satunya tafakur. Kemudian ya ini zikir hakiki ya, merupakan derajat zikir yang paling tinggi. Zikir hakiki ini merupakan zikir yang dilakukan oleh seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, dengan memelihara diri menjauhi larangannya dan larangan Allah ya, dan mengerjakan perintahnya. Nah, ini yang mungkin kita sama-sama coba ya. Dan ini mungkin yang paling berat yang seperti ini. Bagaimana kita selalu menjaga untuk bisa menjauhi larangannya, menjadi larangan Allah, dan selalu taat terhadap perintahnya. Mungkin ini bisa kalau kita lakukan secara berjamaah ya. Tapi misalnya kita lagi sendiri gitu kan, bisa jadi kita santuy ya, kita nyolong-nyolong ya. Dan itu yang memang paling berat ini zikir hakiki. Jadi kita mulai latihan ya, kita sendiri, saya pribadi, kita untuk coba latihan dari zikir-zikir yang yang isi tadi ya, yang paling ringan tadi, dengan baca-bacaan tahmid tahlil tadi, agar ini bisa menjadi kebiasaan kita, dan hingga akhirnya jika level kita sudah perlahan naik meningkat, kita bisa pada level zikir yang hakiki. Nah, kemudian tafakur atau zikir kafi dalam hal ini COVID-19 ya, atau COVID-19 yang telah menjadi wabah yang sangat menakutkan. Nah, penyebarannya itu sangat cepat dan menular dari orang lain ya. Boleh jadi ini ya, kita itu merasa takut. Namun kita juga nggak boleh melupakan bahwa Allah lah yang telah menciptakan virus ini. Boleh jadi virus ini diciptakan untuk menjadi peringatan kepada manusia bahwa tidak ada daya dan upaya yang lebih besar kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan nyepelek ya atau ngeremeh ya. Kita tetap melakukan ikhtiar kita sesuai dengan arahan dari pemerintah ataupun dari para ulama ya. Kita melakukan isolasi diri atau social distancing atau stay at home, di rumah aja. Jangan malah futsal ya. Karena futsal ya, saiki futsalnya semua ditutup ya. Jadi kalian tetap di rumah, jangan keluyuran. Intinya itu ya, jangan terlalu takut, jangan ini. Tapi kita juga harus melakukan ikhtiar. Cuci tangan, selalu jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Sesuai anjuran dokter juga. Pemerintah meminta untuk selalu di rumah, stay di rumah aja. Terus untuk mengurangi kegiatan yang berkumpul-kumpul yang melibatkan lebih dari 4 orang seperti itu. Saya akhiri
teman kita pada pagi hari ini. Kita dengan bacaan tahmid, dan semoga kita selalu dijauhkan dari bala ya atau bencana. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang negatif. Ya, saya akhiri sekian, banyak salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.